beribadah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Apakah Advent itu? Advent adalah masa persiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal. Apakah istimewanya kedatangan Yesus? Allah mengutus anaknya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita dan menjadi sama dengan kita seperti yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan Allah? Ketika kita menyalakan lilin Advent pertama, baiklah kita mendengar janji Allah melalui Yesaya. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat pertama. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana, ya Yesusku, kamu engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu.
membaca renungan. Renungan kita hari ini dari Lukas 1 ayat 8 sampai ayat 10. Lukas 1 ayat 8 sampai 10. Pada suatu kali, waktu giliran tiba rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Kejadian yang patut dirayakan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lukas 1 ayat 9. Dalam hidup ini, kita dapat mengusahakan penghargaan yang tinggi. Para pelajar bekerja keras untuk memperoleh penghargaan sebagai pelajar teladan. Para atlet bekerja keras untuk menjadi juara dan agar namanya disebut atlet terbaik. Tetapi kadang penghargaan dalam kehidupan ini datang tidak diduga-duga. Bagi Imam Zakaria, tidak ada penghargaan tertinggi lainnya selain dipilih untuk melayani di bait Allah. Ini merupakan penghargaan tertinggi dalam hidupnya. Sementara umat Allah berdoa di pelataran bait Allah, Zakaria akan masuk ruang Maha Kudus seorang diri. Di sana, dia seorang diri akan membakar dupa di mezbah dan berdiri di hadapan Allah. Walaupun Allah kelihatannya menahan kehormatan dan sukacita Zakaria dengan tidak menganugerahkan seorang anak, tetapi dia memberkati imam ini dengan sukacita dan pengalaman luar biasa. Mungkin pada hari terakhir bulan November ini, kita menantikan mimpi-mimpi hidup kita menjadi kenyataan. Sambil menantikannya, pastikan untuk menghargai hal-hal lain yang Allah tetapkan bagi kita saat ini. Sukacita keluarga dan sahabat dan lain sebagainya. Hal yang sama terjadi dengan datangnya Natal. Mungkin nampaknya Anda jauh dari rumah atau keluarga yang dikasihi. Tetapi jangan susah. Lihatlah hal-hal yang menakjubkan dan indah Allah lakukan bagi Anda setiap hari. Pertanyaan untuk direnungkan. Hal-hal apa saja yang nampaknya biasa-biasa saja, tetapi anugerah Allah yang berharga dalam hidup Anda? Doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih karena Engkau menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Ajarilah kami senantiasa bersuka cita dan bersyukur untuk hidup sehari-hari, walaupun tampak biasa-biasa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aksi hari ini, berilah penghargaan kepada teman, anggota keluarga, saudara seiman, atau siapa saja yang Anda temui hari ini melalui sarapan yang penuh kehangatan. Kita menyanyi Kidung Jumat nomor 85 ayat yang kelima. Kusong-song bagaimana. Sebab kau tinggalkan tahtamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah
segala duka cita dengan manusia. Kita berdoa. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihat ke kamera. Lihat semua ke kamera. Bilang apa semuanya? Selamat Advent ke-1 bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent.